Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikail Azwardi Aroyan dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 24. Yang saya hormati Bapak Saroji SPD MPD selaku pengampu mapel fisika kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan. Yang pertama adalah melakukan percobaan mencari besaran koefisien restitusi. Yang kedua adalah mencari atau membuktikan rumus dari koefisien restitusi. Yang saya harapkan dari video ini tidak hanya dapat menjadi tontonan, namun juga dapat menjadi tuntunan bagi teman-teman sekalian, tuntunan dalam belajar, bantuan dalam belajar teman-teman sekalian, tidak hanya sekarang di dalam mapel fisika, namun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya Mikail Azwardi mempersembahkan video percobaan koefisien restitusi. Sebelum kita memulai segala sesuatu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang akan kita pelajari. Contohnya di sini kita akan mempelajari koefisien restitusi. Apa itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi adalah kelentingan suatu tumbukan. Koefisien restitusi juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan perubahan kecepatan benda sesudah bertumbukan dan sebelum bertumbukan. Jadi rumus dari koefisien restitusi adalah akar H1 per H0. Mari kita mulai dengan menjatuhkan bola tenis dengan bantuan meteran yang ada di belakang saya. Kita singkirkan dulu meja ya. Ya, yang pertama kita akan coba dengan ketinggian yang pertama yaitu 90 cm. Kita lihat berapa tinggi lentingan yang terjadi. H0-nya adalah 90 cm, H1-nya berapa, H2-nya berapa. Kita lihat dengan teknik slow motion. Kita mulai. Ya, kita mulai dengan 90 cm di sini. Kita jatuhkan. Ya. Jika kita jatuhkan seperti ini tadi, tentunya akan sulit terlihat berapa tinggi lentingan yang terjadi. Sehingga untuk mempermudah kita harus menggunakan teknik editing slow motion. Inilah teknik editing slow motion. Kita lihat. Ya, segitulah tinggi lentingan yang terjadi. H1-nya berapa, H2-nya berapa, kita lihat dengan teknik slow motion ya. Yang kedua, kita jatuhkan dari ketinggian 80 cm seperti ini. Kita jatuhkan berapa tinggi lentingan yang terjadi, kita lihat dengan teknik slow motion juga. Kemudian dari ketinggian 70 cm kita jatuhkan. Kemudian dari ketinggian 60 cm kita jatuhkan. Kemudian dari ketinggian 50 cm yang terakhir kita jatuhkan lagi. Dari slow motion tersebut dapat kita lihat data-data di samping ini, H0, H1, dan H2. Kita sudah mendapatkan data-data tersebut, mari kita bahas. Sebelum itu kita harus lihat percobaan yang terakhir. Kita jatuhkan dari ketinggian 2 meter. Kita lihat berapa lentingan yang terjadi dan kita akan buktikan rumus koefisien restitusi. Selamat menyaksikan. Ya, kita sekarang akan melakukan percobaan yang terakhir, yaitu menjatuhkan bolanya dari ketinggian tepat 2 meter. 2 meter berarti di atas ketinggian saya 170 cm, sehingga 2 meter berada di sini. Kemudian kita jatuhkan, kita akan buktikan rumus koefisien restitusi. Mungkin dalam percobaan seperti ini tentunya tidak akan 100% sama dengan rumusnya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Karena sebuah gerakan sederhana saja tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, seperti angin, mungkin ada lantai dan lain sebagainya, dan ini sangat mempengaruhi dari rumus-rumus yang akan kita buktikan. Namun di sini kita tetap akan membuktikan rumus tersebut. Apakah rumus tersebut ya mendekati sedikit-sedikit, itu merupakan suatu hal yang wajar dan biasa. Oke, sekarang kita mulai dari menjatuhkan dari ketinggian 2 meter. Jika kita lihat langsung tentunya akan sulit, sehingga kita tetap akan menggunakan teknik slow motion dan kita akan dapatkan data-datanya. Kita jatuhkan dari ketinggian 2 meter. 1, 2, 3.
Ya, seperti itu sudah kita dapatkan data-datanya dengan teknik slow motion. Lalu sekarang kita akan membahas data-data tersebut di meja kita. Ya, dari percobaan tersebut kita telah mendapatkan data-data yang ada di samping atau di layar teman-teman semua. Sudah ada data-datanya. Data-data tersebut kita masukkan ke dalam tabel sehingga memudahkan dalam membaca. Sudah saya hitung juga menggunakan kalkulator dan bantuan dari komputer. Lalu kita akan melihat berapa rata-rata dari koefisien restitusi dari kelima percobaan dengan ketinggian yang berbeda-beda. Tentunya kelentingannya juga berbeda-beda. Dari percobaan pertama kita lihat H0-nya 90, H1-nya 63, H2-nya 37 cm. Kemudian kita dapatkan H1 per H0 yaitu 0,83 dan H2 per H1 sama dengan 0,76. Dan selanjutnya teman-teman dapat melihat di tabel ini, teman-teman dapat melihat, tidak perlu saya bacakan semuanya. Mengapa dari percobaan saya yang pertama tidak menunjukkan seluruh bagian videonya? Karena setelah saya melihat tentunya video ini akan terlalu panjang, bahkan bisa sampai setengah jam jika saya menjelaskan dan memperlihatkan detail-detail kecil dari kelentingan tersebut. Sehingga di sini saya melihatkan saja data-data yang sudah saya olah menggunakan kalkulator di sini dan menggunakan komputer yang ada di depan saya ini. Dan kita dapatkan rata-ratanya. Bagaimana cara mencari rata-rata? Ya tentunya seperti yang kita tahu, cara mencari rata-rata adalah jumlah dibagi banyak. Jadi jumlahnya koefisien restitusinya kita bagi dengan banyaknya percobaan, yaitu 10. Ya, 10 karena tadi ada H2, ada H1-nya. Jadi kita ada 2 per percobaan, yaitu menjadi 10. Berarti cara menentukan rata-ratanya adalah E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5 plus E6 plus E7 plus E8 plus E9 plus E10 dibagi 10. Sehingga telah kita dapatkan rata-rata dari ini semua, yaitu sini. Ya, itu adalah rata-rata dari koefisien restitusi yang telah kita coba dengan meteran yang ada di belakang ini, yang tadi sudah kita coba. Yang kedua, kita akan menentukan dan membuktikan dari rumus koefisien restitusi. Ya, pembuktiannya adalah H1 per H0 sama dengan H2 per H1 sama dengan H3 per H2 sama dengan H4 per H3 sama dengan H5 per H4 dan seterusnya, dengan cara menjatuhkan bolanya tadi dari ketinggian yang tinggi, yaitu ketinggian 2 meter. Sehingga kita dapatkan H0-nya 200, H1-nya 117, H2-nya 74, H3-nya 48, H4-nya 31, H5-nya 18. Sehingga kita dapatkan bahwa 0,58 sama dengan 0,63 sama dengan 0,64 sama dengan 0,64 sama dengan 0,58. Memang dari percobaan di sini rumus kurang tertulis sedikit, tapi tidak apa-apa karena banyak sekali faktor-faktor yang ada di sini, dari faktor-faktor kelentingan ya, faktor angin dan lain sebagainya, banyak faktor sehingga rumus tersebut ya paling tidak terbukti. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Mohon maaf tidak bisa menampilkan seluruh videonya karena videonya bisa akan jadi sangat panjang. Oleh karena itu, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam perhitungan dan lain sebagainya. Mohon maaf dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga spektakuler.